cat juga boleh. Wah, beneran Bapak, makasih. Muah, muah. Ih, Indra, jauh-jauh dari Bapak. Jatah nyawa aku? Yeay, 3. Berarti aku bisa bertahan 3 kali. Aduh, hujan deras. Gimana nih baliknya? Guys, aku pulang duluan ya. Gila, Ren, lo mau balik sekarang? Hujan-hujanan naik motor, badai petir lagi, bahaya loh. Tenang aja guys, santuy. Ada apa, Rin? Itu Ren, rumah gue kebakaran Ren. Tolong Ren. Astaga, Ada anak kucing gue di dalam. Dia umurnya baru 1 bulan. tenang ya, aku bakal masuk dan selamatin dia. Hati-hati Ren, apinya gede banget. Ren, makasih ya udah selamatin kucingku. Iya, sama-sama. Tolong, cu. Ada apa, Nek? Dompet nenek dirampok, cu. Di situ ada foto anak dan cucu nenek yang sudah tiada. Tenang, Nek. Aku akan kejar rampoknya. Nenek tunggu di sini. Hati-hati, cu. Nek, ini dompetnya. Terima kasih banyak, anak baik. Sama-sama, Nek. Earphone atau uang? Ya uang lah. Loh, kok nggak bisa? Ih, earphone biasa gini buat apa? Ya udahlah, pakai aja. Pagi, Mah. Anakku sayang, makan dulu tuh sana. Ren ini bukan anak kandungku, tapi dia nyusahin aja sih. Hah? Kamu kenapa, Ren? Aku anak siapa, Mah? Pertanyaanmu aneh banget. Ya kamu anak mama lah. Hai sahabatku yang paling cantik sejagat raya. Hai, Besti. Idih, sok cantik banget sih. Mukanya kayak Squidward ketimpa papan gitu. Kalau gak suka, gak usah muji. Apa sih Ren tiba-tiba marah-marah gitu? Orang gue muji lo tulus walaupun muka lo burik. Hai Beb, I love you. Aku cuma cinta sama kamu. Sweet banget sih kamu. Aduh, males banget deh ketemu dia. Udah jelek, ngebosenin lagi. Kamu jahat. Ma, aku pulang. Anakku, sini mama kangen. Dasar anak bodoh, dia tidak tahu kalau saya yang telah membunuh mama kandungnya. Apa? Ayah, aku ingin sekali makan makanan enak. Hanya mencium wanginya saja juga gak apa-apa. Maaf nak, kita hanya bisa makan nasi dan tulang ikan. Ayah miskin dan tidak punya uang. Ayah, lihat di rumah orang kaya di seberang sana. Mereka pasti selalu makan makanan enak. Iya, pastilah mereka kan orang kaya. Ayah, ayo kita makan. Nak, kita akan makan di pinggir rumah orang kaya itu agar kita bisa mencium wangi masakannya. Wah, asik. Akhirnya bisa makan nasi sambil mencium wangi ayam goreng. Iya, sepertinya orang kaya itu menggoreng ayam. Wanginya enak sekali. Bahagia sekali bisa makan nasi bekas sambil membayangkan makan ayam goreng. Orang kaya akhirnya tahu ada yang mencium wangi makanannya dan dia memanggil orang miskin ke rumahnya. Pak, kenapa Anda memanggil kami kemari? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Kalian mencium wangi makanan saya, jadi kalian harus membayarnya sekarang. Tapi Pak, kami hanya menciumnya. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. Saya akan menuntut kalian dan membawa kalian ke pengadilan. Jangan, Pak. Ayah, bagaimana ini? Yang mulia, saya ingin menuntut mereka sebesar 50 juta karena mereka telah mencium makanan saya. Yang mulia, kami hanya mencium wanginya dari luar jalanan. Iya, Yang mulia, maafkan kami. Kalian harus membayar ganti ruginya kepada orang kaya ini. Berita terdengar sampai ke kerajaan dan raja memanggil si orang kaya dan si orang miskin. Hai orang kaya, saya dengar kamu menuntut si orang miskin ini ya? Iya Raja, dia mencium makanan saya dan dia harus membayarnya. Raja, tolong kami. Wahai orang miskin, apakah kamu memiliki uang untuk membayarnya? Kami miskin dan tidak punya uang, Raja. Setiap hari kami hanya makan nasi bekas yang kami temukan dari tempat sampah. Kalau gitu, biar saya yang membayarkannya. Hei orang kaya, berapa biaya ganti ruginya? 200 juta Raja. Apa? Kok 200 juta? Bukannya tadi Bapak bilang 50 juta pas di pengadilan? Ya itu kan tadi, sekarang saya sudah berubah pikiran. Dasar orang kaya serakah, saya akan memberikan dia pelajaran. Prajurit, cepat ambilkan uang cash sebanyak 200 juta. Nah, orang kaya, silahkan kamu hitung ya uang itu. Wah, terima kasih Raja. Oke, kalau sudah, kembalikan uangnya. Prajurit, ambil kembali ya uangnya. Raja, kok diambil lagi sih? Raja tidak jadi membayarkannya. Kan kamu sudah melihat dan memegang uangnya. Sama seperti orang miskin itu yang mencium wangi makananmu, tapi mereka tidak memakannya. Apa saya salah? Tidak Raja. Terima kasih Raja sudah membela kami. Iya Raja, terima kasih banyak. Ini menjadi pelajaran untuk kalian. Kalian harusnya bekerja keras agar bisa makan enak, bukan mencium wangi makanan dari rumah orang kaya itu. Selama 24 jam Papa Mama bakal jawab iya atau enggak. Ya mending iyalah biar semua yang aku mau dikabulin. Ma, aku mau bolos sekolah ya. Iya nak. Pa, aku mau minta uang 1 juta dong. Iya nak. Halo? Halo Ren.
sepupuku yang paling comel. Kamu dan mamamu lagi di rumah nggak? Aku pengen main ke rumahmu nih. Aduh, dia kan sepupu yang paling rese. Mah, si Dina mau main ke rumah, tolong jawab enggak dong. Halo Dina, iya. Oke tante, aku OTW ke rumah tante sekarang. Si Riko ternyata pembunuh berantai ya. Gue liat story lo kemarin. Iya, keluarganya juga mafia. Mulai sekarang lo harus hati-hati Ren. Dia pasti ngincer lo karena lo udah ngebongkar semua rahasia dia di publik. Tenang aja, dia nggak tahu kok aku tinggal di mana. Ma, aku pulang. Ren, ada temenmu tuh datang di ruang tamu. Siapa, Ma? Namanya Riko. Kenapa Mama kasih masuk? Abisnya dia tanya, boleh masuk nggak? Semoga hari ini aku punya jatah mendengar 40 menit. Yeay, akhirnya aku punya jatah dengar setelah 12 tahun tuli. Gak sabar pengen ketemu teman-temanku. Itu mereka. Itu si Ren nyapa kita. Iya gue sih ogah temenan sama dia. Takut ketularan jadi yatim piatu. Gue juga jijik banget sama dia, nggak punya emak bapak. Ayolah pergi. Kenapa mereka ngomong gitu? Emang nggak punya emak bapak bisa nular ya? Ternyata punya jatah dengar gak enak. Itu kan si Ren, anak yang ditemuin di tong sampah. Iya, emak bapaknya aja ngebuang dia pas bayi karena dia memang sampah. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya, ntar dia denger gimana. Jatah dengar dia kan selalu 0. Akhirnya jatah dengarku 0 lagi. Guys, kata Pak Tutung besok orang tua kita wajib ke sekolah buat ambil rapot. Mampus lo Ren culun, gak bisa ngambil rapot. Iya, emang anak yatim piatu kayak si Ren gak pantas sekolah di sini. Diam kalian semua. Emangnya Ren ngerugiin kalian? Kalau kalian berani bully Ren lagi, gue bakalan bakar sekolah ini. Lo ngebelain si Ren. Andai aku punya orang tua kayak orang lain. Mama gue masakin makanan kesukaan gue loh. Mama gue juga. Ren, lo makan apa? Aku beli ayam goreng tadi. Oh iya lupa, dia kan gak punya orang tua. Iya, makanya gue gak mau temenan sama dia. Takut ketularan kesialan hidup dia. Kalian jahat. Dasar anak haram. Itu dia kan yang gak punya orang tua itu? Iya, pasti dia anak dari orang gak bener, makanya dibuang pas bayi. Aku bahkan gak pernah ketemu orang tuaku sejak kecil. Ren, kamu kenapa kelihatannya sedih gitu? Aku pengen ngerasain rasanya punya orang tua. Kamu bisa main ke rumah kakak. Orang tua kakak senang sekali sama anak perempuan. Serius, Kak? Iya. Makasih, Kak. Ih, Kak Dino ngapain deket-deket sama dia? Dia tuh anak dari orang gak bener, gak ada yang mau temenan sama dia. Halo Om, Tante. Loh, Dino, dia siapa? Dia adik kelas Dino, Ma, Pa. Dia punya tanda lahir bintang merah di lengannya. Jangan-jangan dia anak kita yang hilang. Kata papa aku nggak boleh kasih tahu siapapun kan? Permisi, saya anak baru kelas IPA 2 di mana ya? Pekerjaan ayah lo apa? Tukang bangunan. Gue gak level ngobrol sama lo. Mendingan lo bawain barang gue nih. Gak mau. Udah turutin aja, Ella itu anak pengusaha paling kaya di kota ini. Oh ya, terus kenapa? Berani ya lo ngelawan gue? Rasain nih. Heh, anak tukang bangunan. Maaf Om, siapa ya? Om, emangnya saya ini om kamu apa? Panggil saya yang mulia Tuan Den. Dia yang pukul aku, Pak. Aku nggak mukul Ella kok. Cepat kamu berlutut dan menggonggong kayak anjing. Cepat ikuti kata Tuan Den, dia itu pengusaha terkaya di kota ini. Kamu mau di penjara? Aku nggak mukul Ella, Bu. Ella yang nampar aku. Bacot lo anak tukang bangunan. Apa-apaan ini? Jenderal, kenapa Jenderal ada di sini? Ren, itu anak saya. Kalian apakan dia? Ini cuma salah paham. Jenderal, saya nggak tahu apa-apa. Dari tadi saya belain Ren kok. Cepat bakar sekolah ini dan jatuhkan hukuman yang berat kepada Den dan guru itu. Jenderal, ampuni saya. Jangan hukum ayahku. Apa ini maksudnya? Sistem bakal nentuin barang apa yang wajib ada di kelas lo. Kalau nggak ada, muridnya bakal dihukum mati. Hah, spidol? Mana spidol di kelas kita? Itu Ren, barusan gue baru beli online. Wah, untung aja lengkap. Anak IPA udah musnah karena nggak ada papan tulis di kelas mereka. Barang wajib mereka papan tulis tadi. Serem banget. Hah, celengan? Mana ada celengan di kelas ini? Aduh, gue belum pergi umroh. Gue nggak mau meninggoy. Tenang aja ya guys ya. Gue bawa celengan Kuromi canggih nih. Ah, nice. Kasian adik gue yang malang. Adik kamu kenapa? Meninggoy Ren, gara-gara di kelasnya nggak ada yang bawa buku. Lah, emang selama ini mereka nggak bawa buku? Enggak, mereka belajarnya pakai HP. Hah? Dasi pramuka? Hari ini kan nggak ada pelajaran pramuka. Mana ada yang punya dasi itu? Aku harus buru-buru cari dasi itu. Nggak keburu Ren, waktunya sisa 5 detik. Bertukar hidup dengan orang kaya atau orang miskin? Ya orang kaya lah. Kok kamu tega tinggalin mama sih Ren? Emang uang jajan yang mama kasih nggak cukup? Ya jelas kurang lah Ma. Mama cuma kasih aku 100.000 per bulan. Itu kan cukup untuk beli Indomie setiap hari nak. Uang jajan teman-temanku aja dikasih orang tuanya 10 juta. Kamu kan tahu nak, gaji mama sebulan cuma 3 juta. Jadi orang kaya sekarang apa besok? Ya sekarang lah. Kak, minggir. Aduh dek, kamu kenapa dorong kakak? Gak sengaja, Kak. Ya udahlah, seenggaknya 24 jam lagi bakal jadi orang kaya.
Woi Ren, baju lo itu mulu, lo nggak mampu ya beli baju baru, dasar miskin. Sebentar lagi kalian gak bakal bisa ngejek aku lagi. Selamanya kita bakal tetap ngejek lo miskin. Gak usah berharap berubah nasib. Selamat, Anda telah menjadi orang kaya. Ren, kamu dikurung di kamar selamanya. Kenapa gitu, Ma? Mama cuma simpanan papamu. Kamu itu anak haram, jangan sampai ada yang tahu kalau kamu hidup, apalagi istri dan anak sah papa. Bertukar wajah sama papa atau sama mama? Bertukar wajah sama papa kayaknya seru. Pagi Mas, kok kamu pakai bajunya si Ren sih? Iya mah, tadi papa salah ambil baju. Ada-ada aja kamu Mas, ya udah cepet berangkat ke kantor, udah telat tuh. Iya mah, papa berangkat dulu ya. Bener-bener cosplay jadi papa aku ini. Pagi Pak Bos. Iya, pagi. Bapak kenapa pakai baju cewek? Ini baju anak saya, istri saya salah ambilin. Oh gitu ya. Sayang, akhirnya kamu datang juga. Kamu siapa? Kamu lupa sama aku kan selingkuhan kamu. Hah? Jadi selama ini papa punya selingkuhan di kantor. Sayang, nanti malam kamu jadi nginep di rumah aku kan? Kamu kan udah janji mau temenin anak kita di rumah. Anak kita? Ih, palamu kejedut aspal apa gimana sih? Masa kamu lupa? Kan kita baru aja punya anak. Papa bener-bener buaya darat. Dapat 1 juta tiap ada orang yang senyum atau takut. Dor! Kambing. Anak dajal kamu, hampir aja mama jantungan. Ren, gimana ya cara ngomong ke orang tua biar nggak marah? Emang kamu habis ngapain? Gue abis nyolong sendal di masjid, Ren. Wah, kalau gitu mama kamu pasti bakal marah besar. Gue kilaf, Ren, soalnya sendalnya bagus banget. Kebetulan ada kecoa. Bu, ada kecoa bu di pundak ibu. Ih, kecoa! Lala, kamu tahu nggak sekolah kita ini bekas kuburan? Ih, yang bener loh Ren. Iya, itu lihat di jendela itu ada... Ada apa Ren? Nggak ada apa-apa. Dor! Ren, di pundak lo ada sesuatu tuh. Apa sih orang gak ada apa-apa? Gue indigo, Ren. Gue bisa lihat makhluk kasat mata. Orang gak ada apa-apa, coba mana kaca?